Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama simak pernyataan dari Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Yang kita dapatkan data awal ini sejak tahun 2023. Ya tentunya semua yang sudah disahkan ketika itu kan sudah berlaku sebelumnya begitu. Tetapi juga memang ada ketentuan sebelum 5 tahun. Kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, dan kita akan lihat secara utuh ya, karena ini juga terkait dengan masyarakat dan hukum di negara kita. Berarti waktu zaman itu Mas tahu terkait pembangunan? Saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan 2023, dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masukkan 2024. Tentu tidak semuanya kan kita review, kecuali ada pelaporan, kecuali ada yang disampaikan oleh masyarakat atau pihak manapun. Oleh karena itu tentu kita juga mengapresiasi jika ada ternyata hal-hal yang dianggap tidak pas di masa lalu, karena sekali lagi berbicara lahan, tanah, dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia. Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu, tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu persatu kita cek seperti itu. Nah, justru kita melihat ini sebagai bentuk yang keterbukaan. Jika ada laporan ataupun ada temuan-temuan yang dirasakan tidak pas dan perlu mendapatkan atensi dari pemerintah, terutama dalam hal ini adalah Kementerian Atr BPN, tentu kita mendorong agar ini segera dilakukan penelusuran, investigasi, dan juga langkah-langkah yang tepat sesuai dengan hukum dan aturan. Ya, siapa yang harus bertanggung jawab atas penerbitan SHGB dan SHM di wilayah laut? Kita lanjutkan perbincangan dengan masih bersama Mas Dwi Sawung, Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur Walhi. Mas, ini kalau kita bicara siapa yang harus bertanggung jawab, kita lihat per hari ini kan ATR, BPN, dan KKP sama-sama punya kewenangan yang sama di wilayah ini. Kemudian, tapi kalau kemudian kita meminta pertanggungjawaban, seolah-olah dua-duanya tidak bisa bertanggung jawab dengan dalih bahwa ini mungkin terjadi di masa lalu, sehingga yang sekarang menjabat, menteri yang sekarang menjabat tidak tahu apa-apa, gitu. Bisa seperti itu? Sebenarnya kalau di yang ATR BPN bisa dia mengoreksi ya, dan dia sebenarnya bisa langsung batalkan saja. Iya, batalkan gitu ya, dengan tapi juga harus ada berita acaranya ya, ada alasan-alasannya begitu ya, bukti-buktinya supaya ketika misalnya digugat di pengadilan mereka punya alasan yang kuat ya. Kita kan nggak mau misalnya proses pembatalannya juga semacam sengaja disalah-salahin begitu ya, supaya di pengadilan nanti ketika digugat kalah begitu ya. Yang penting harus itu modus lain berarti itu ya? modus lain juga ya, harus kuat alasan pembatalannya supaya ketika misalnya digugat ya, karena saya tahu ada nama yang di sana yang suka menggugat gitu ya, ketika dibatalkan alasannya kuat gitu, tidak bisa serta-merta dibatalkan begitu. Oke. Kita akan sebut saja ya, kemudian yang berkembang di publik saat ini kan ada disebut keluarga konglomerat Sugianto Kusuma atau Aguan dan Agung Sedayu Group yang disebut memiliki 2 perusahaan yang kemarin disebut oleh Menteri ATR BPN Pak Nusron. Anda optimis atau pesimis bahwa ini akan bisa terungkap sampai kemudian membongkar segalanya sampai ke atas? Kalau sampai ke pemberi dananya gitu ya, itu agak sulit gitu ya. Karena juga kan pasti dia akan menggunakan beberapa lapis ya sampai segala daya upaya ya, ke pemberi dananya. Tapi yang pasti para aktor di lapangannya ini harusnya kena ya, mereka yang secara jelas ya menerbitkan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di laut, itu semestinya sudah kena begitu ya, karena mereka yang jelas-jelas misalnya mereka yang mengukur ya, yang mengukur yang jelas-jelas sudah tahu laut tapi dia ukur begitu ya. Jangan sampai kemudian nanti akan mengorbankan orang-orang yang di bawah kan, kemudian yang nama-namanya tercantum di sertifikat itu, tetapi kemudian tidak hanya berhenti di situ, tidak ada sanksi dan tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada kemudian ganti rugi. Dan kemudian kita tidak tahu siapa yang sebenarnya memerintahkan mereka untuk melakukan itu. Ya, nah karena ini ada korporasi ya, ada nama korporasi. Jadi mau nggak mau kan korporasi pertanggungjawaban korporasi. Dan kita lihat pengendali korporasinya siapa.
peran dia di korporasinya sebagai apa gitu. Jangan-jangan si pengendalinya ini yang memerintahkan gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa juga dibuktikan bahwa ini perintah dari direksi. Ini kan juga anak perusahaannya juga ada afiliasi dan afiliasinya ya. Kita bisa lihat dari sana. Oh, ini memang perintah dari si perusahaan induk gitu ya, atau dari perusahaan yang satunya lagi begitu ya, memerintahkan si pengendali perusahaannya ya. Begitu. Oke, siapa yang kira-kira kemudian bisa mengawal proses pengungkapan siapa yang harus bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut ini, kemudian siapa yang bertanggung jawab mengeluarkan SHGB dan SHM ini, dan kemudian kita bisa benar-benar berharap bahwa ini akan transparan dan dibuka seterang-terangnya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, ini kan ada semacam manipulasi dokumen ya. Kalau di negara kita kan cuma satu pihak yang bisa, dua lah ya, sama kejaksaan sebenarnya ya sekarang gitu, atau KPK. KPK juga bisa sebenarnya kalau ada bukti transaksinya begitu ya. Nah, bisa juga dia melihat ke arah sana bahwa ini ada upaya pemalsuan dokumen untuk mendapatkan sekian besar keuntungan dan merugikan negara karena ruang lautnya tiba-tiba diambil oleh sebuah korporasi dan kemudian untuk dijual dan merugikan kepentingan negara. Itu bisa sebenarnya. Pidananya bisa jalan. Penegak hukum di bidang pidana. Berarti ini ranahnya polisi ya, harus kemudian Iya, masuk. Polisi, KPK, dan kejaksaan juga bisa. Kalau di kasus korupsinya sebenarnya kan bisa kejaksaan. Dan ini sebenarnya kan korupsi sebenarnya. Dia menjual lahan yang bukan miliknya sebenarnya, dia jual begitu ya. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, optimis atau pesimis? Ketika kita melihat kementerian dan lembaga yang terlibat kan banyak sekali nih Mas, lintas lembaga, lintas kementerian. Sementara kalau kita berharap pada DPR, di DPR-nya pun juga lintas komisi kan, ada 2 atau 3 komisi yang kemudian terlibat. Harus lewat pansus kah atau harus lewat mekanisme apa nih Mas? Saya kalau lewat mekanisme politik tampaknya agak susah ya. Tidak pernah bisa berharap lewat politik ya. Tapi kan ini karena sebenarnya udah dibuka ke publik ya, udah jelas semua publik juga melihat bahwa dan secara nyata itu laut begitu ya, dari dulu itu juga laut begitu ya. Harusnya tekanan publik mampu memaksa mereka untuk melakukan penegakan hukum begitu. Oke, kalau rekomendasi dari Walhi, siapa yang harus bergerak duluan? Polisi kah? Ya harusnya mereka, polisi ataupun PPNS di ini ya, di ATR ataupun di KKP ataupun di yang lain begitu ya, yang berwenang harusnya bisa langsung itu mengambil langkah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan gitu. Oke, baik. Kita masuk ke dampak lingkungannya, Mas. Kalau dari Walhi sendiri, apa analisa dampak lingkungan baik pada saat pembangunan maupun resiko pada saat nanti kemudian hari Rabu kemudian akan dicabut dan dihancurkan? Kalau resiko lingkungan sebenarnya ketika dia masih hanya berupa cerucuk bambu masih minim banget ya. Ada resiko, ada pencemaran dari ketika dia masukkan material pasir untuk menahan itu, ataupun bambunya merusak beberapa terumbu ataupun padang lamun di sana gitu ya. Cuma itu masih kecil ya. Nanti ketika reklamasi itu yang jauh lebih besar ya. Dampaknya ke lingkungan. Termasuk juga material untuk melakukan pengurukannya. Yang kami tahu sekarang juga kan sudah di tempat yang di dekatnya gitu ya, itu beberapa tambak sudah mulai dikeringkan, kemudian ditimbun begitu ya. Nah itu jadi masalah sebenarnya di hulunya ya, di tambang tanah, tambang pasir, dan termasuk juga ada masalah sosial dan keselamatan warga di Tangerang Raya ya, yang bulan lalu juga sempat protes besar-besaran ya, karena truk pengangkut materialnya 24 jam kemudian mencelakakan warga sampai ada yang meninggal, kemudian ada anak yang cacat juga begitu ya, karena kena truknya begitu ya, materialnya. Ketabrak ya? Iya betul. Mereka ini ya melanggar jam ini ya, jam operasinya begitu ya, 24 jam. Nah itu juga kan jadi protes ya, dari belum soal lingkungannya ya, di hulunya, di pertambangannya juga beberapa kali yang kami tahu warganya protes gitu ya. Oke, kalau besok akan dilakukan pembongkaran, apa yang harus jadi catatan ketika melakukan pembongkaran agar tidak menimbulkan kerusakan lebih parah lagi? Ya sebenarnya kan gampang ya ditariknya, bambunya juga sebenarnya kan kalau kita biarkan di laut dia akan lapuk dan nggak berapa lama juga dia hancur sendiri dan terurai begitu ya. Yang pasti kalau mau lebih aman sebenarnya dijadikan rumpon saja bambunya, tapi rumponnya bukan di pesisir sana begitu ya. Kan ada wilayah yang memang jadi semacam wilayah konservasi dan dijadikan tempat rumpon begitu ya, rumpon ikan begitu ya. Oke, kalau untuk masyarakat pesisir dan kemudian nelayan yang mengaku
mengalami kerugian selama pagar laut itu dibangun dan ada selama sekian bulan ya dari sejak Agustus hingga Januari ini. Menurut Mas Sawung atau menurut Walhi, kira-kira harus seperti apa agar kemudian mereka menerima kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan? Ya harusnya pihak ini ya, pihak yang punya pagarnya, yang bangun pagarnya itu makanya sebenarnya harusnya ada penyelidikan ke arah sana ya. Ini Oke. kan mereka yang disuruh itu siapa yang membiayai, si pembiayanya siapa, itu yang bertanggung jawab terhadap kerugian nelayan ya. Yang sampai mereka harus bahan bakarnya jadi lebih banyak ya karena harus memutar begitu ya. Harusnya dimintai pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami oleh nelayan. Gitu. Jadi harus menunggu proses penyelidikan dulu, memastikan siapa yang memasang, kemudian Harusnya sih sebenarnya sudah tahu begitu ya. Cuma kan memang bisa saja masyarakat menggugat ya. Cuma itu kan jadi ada biaya lagi ya. Iya. Harusnya nggak perlu digugat, mereka juga harus tahu, harusnya bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh nelayan. dan gitu. langsung memberikan ganti rugi Iya, begitu betul. ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda.